Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi dengan kami peserta Latsar CPNS golongan 2 angkatan 1 tahun 2021 BPSDM Regional Hulu Sungai Selatan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Rifani dan rekan-rekan saya Raudatul Jannah, Niki Utami, serta Mas Diana. Di sini kami akan memaparkan skema infografis mengenai cara kerja ASN di era new normal. Yuk kita simak video berikut. Seperti yang kita ketahui bahwa sampai saat ini pandemi COVID-19 masih terjadi di Indonesia dan tengah memasuki masa yang baru di mana terjadi lonjakan kasus dan kematian. Hal ini menuntut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengeluarkan aturan tentang cara kerja ASN di era new normal. Sudah tahukah bagaimana cara kerja ASN di era new normal? Dan apa dasar hukumnya? Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2020 mengatur cara kerja ASN di era new normal. Kerja ASN di era new normal. Pemerintah menerapkan skema new normal bagi ASN mulai 5 Juni 2020. Yang pertama, sistem kerja di era new normal. Durasi 8 jam kerja dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Menjalankan protokol kesehatan. Sistem kerja fleksibel, bisa WFO atau WFH. Jika WFO harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Jika WFH menerapkan perintah stay at home dan memanfaatkan teknologi dengan bekerja menggunakan sistem daring. Yang kedua, dukungan sumber daya manusia, yaitu penilaian kinerja oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK. Kemudian, pemantauan dan pengawasan oleh pimpinan unit kerja. Kemudian, PPK memastikan kedisiplinan pegawai. Yang ketiga, dukungan infrastruktur, yaitu PPK mempersiapkan dukungan sarana dan prasarana yang dibutuhkan ASN. Kemudian, PPK menyesuaikan lingkungan kerja untuk mencegah persebaran COVID-19. Kemudian, penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik dilaksanakan dengan memperhatikan pedoman penggunaan TIK, serta keamanan informasi dan keamanan siber. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri PAN dan RB nomor 58/2020 tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru. New normal di kantor dan tempat kerja. Badan Pengawas Obat dan Makanan melansir panduan penerapan new normal alias tatanan baru. Panduan itu diharapkan mengurangi penyebaran wabah virus corona. Cek 9 pencegahan yang diharapkan menekan pandemi. Di antaranya yang pertama, jaga jarak. Hindari pertemuan sosial dan jaga jarak fisik sedekat-dekatnya 1 meter. Yang kedua, ventilasi. Pastikan tempat kerja memiliki ventilasi yang baik. Yang ketiga, cuci tangan. Cuci tangan sesering mungkin memakai sabun dengan air mengalir selama minimal 20 detik. Yang keempat, sanitasi. Bila perlu, gunakan hand sanitizer berbasis alkohol. Yang kelima, disinfeksi. Jaga kebersihan di area kerja dan lakukan disinfeksi berkala. Yang keenam, bila sakit. Bila sedang sakit, bekerjalah dari rumah. Yang ketujuh, masker. Gunakan masker untuk menekan penyebaran virus. Yang kedelapan, etika bersin. Meludah, batuk, atau bersin menggunakan tisu dengan menutup seluruh hidung dan mulut. Yang kesembilan, sampah.
Bungkus tisu bekas pakai ke dalam kantung plastik sebelum dibuang ke tempat sampah tertutup. Sistem kerja pegawai aparatur sipil negara selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM pada masa pandemi COVID-19. Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditetapkan sebagai wilayah dengan PPKM level 3 yang berlaku sejak 28 Juli 2021. Pelaksanaan kegiatan menggunakan prinsip yang pertama, kegiatan belajar mengajar, rapat, dan pertemuan lainnya dilakukan secara daring atau online. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan di tempat kerja atau perkantoran sebesar work from home atau bekerja dari rumah sebanyak 75% dan work from office atau bekerja dari kantor sebanyak 25% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Yang ketiga, sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, komunikasi dan teknologi, serta sektor esensial lainnya tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat. Dukungan SDM pejabat pembina kepegawaian pada instansi pemerintah dalam pelaksanaan penyesuaian sistem kerja agar 1. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran dan target kinerja pegawai. 2. Melakukan penyederhanaan proses bisnis dan standar operasional prosedur dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 3. Menggunakan media informasi untuk penyampaian standar pelayanan baru melalui media publikasi. 4. Membuka media komunikasi online sebagai wadah konsultasi maupun pengadaan. Dan 5. Memastikan bahwa output dari produk pelayanan yang dilakukan secara daring atau online maupun luring atau offline tetap sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Real WFH. Siapkan meja kerja yang nyaman agar semangat kerja tetap terjaga. Siapkan kebutuhan peralatan seperti laptop dan koneksi internet. Membuat list yang harus dikerjakan pada masa WFH. Menggunakan teknologi jaringan, berbagi data, dan aplikasi rapat online. Jangan lupa informasikan kepada keluarga bahwa kamu sedang bekerja, bukan libur di rumah.